Dalam sejarah manusia, kita sering percaya bahwa teknologi selalu berkembang maju, dari sederhana menjadi semakin canggih. Namun sejarah yang sesungguhnya tidak sesederhana itu. Ada pengetahuan yang lahir jauh sebelum waktunya. Ada penemuan yang bersinar sebentar lalu hilang tanpa jejak. Dan ada teknologi yang begitu maju sehingga sulit dipercaya bahwa ia diciptakan ribuan tahun lalu tanpa bantuan mesin modern. Dalam video ini, kita akan membahas teknologi kuno yang pernah mengubah dunia namun kini hilang, terlupakan, atau belum sepenuhnya dipahami. Selamat datang dan mari kita mulai. Teknologi hilang bukan berarti mitos, dongeng, atau legenda yang tidak terbukti. Istilah ini merujuk pada pengetahuan teknologi yang benar-benar pernah digunakan oleh peradaban masa lalu, dibuktikan melalui catatan sejarah, artefak, atau struktur fisik yang masih berdiri, namun cara pembuatannya tidak lagi diketahui secara lengkap oleh manusia modern. Dalam banyak kasus, kita hanya melihat hasilnya, seperti bangunan megah, logam misterius, atau alat yang maju untuk zamannya tanpa memahami proses rekayasa di baliknya. Para arkeolog menyebut fenomena ini sebagai lost knowledge karena kita yakin teknologi tersebut pernah eksis, tetapi detail teknisnya hilang akibat kurangnya dokumentasi dan transfer ilmu antar generasi. Dan kenapa ilmu tadi bisa hilang? Pengetahuan suatu peradaban sangat rapuh. Dan ada banyak alasan kenapa teknologi yang pernah hebat bisa menghilang. Di antaranya, alasan yang pertama, pusat ilmu dihancurkan perang, penjajahan, atau konflik ideologi. Contoh paling ikonik adalah kebakaran perpustakaan Alexandria di Mesir, yang dipercaya menghilangkan ratusan ribu gulungan pengetahuan matematika, astronomi, dan mekanika dari Mesir, Yunani, Persia, hingga India. Alasan kedua, sumber daya alam tidak lagi ada atau sulit didapat. Beberapa teknik metalurgi kuno menggunakan bahan yang kini langka atau tidak diketahui asalnya, sehingga mustahil direplikasi tanpa mengetahui kombinasi kimianya. Alasan yang ketiga, dokumentasi tidak diwariskan secara tertulis. Banyak pengetahuan kuno diturunkan lewat tradisi lisan atau rahasia guild, bukan buku. Ketika pembuatnya punah, ilmunya ikut lenyap. Alasan yang keempat, teknologi digunakan sebagai rahasia militer atau politik. Beberapa teknologi hanya dikuasai kalangan elit kerajaan atau kasta tertentu, sehingga pengetahuan sengaja disembunyikan demi kekuasaan. Alasan terakhir, peradaban yang menguasainya runtuh. Saat peradaban besar seperti Romawi, Maya, atau Mesir kuno jatuh, mereka kehilangan platform sosial untuk mempertahankan pengetahuan ilmiahnya. Hilangnya teknologi menunjukkan kemajuan tidak selalu linier. Kita cenderung berpikir bahwa sejarah manusia adalah garis lurus dari primitif ke modern. Namun kenyataannya, perjalanan ilmu adalah siklus naik dan turun. Ada masa ketika manusia kuno justru unggul dalam bidang tertentu, dan kemampuan itu baru dipahami ulang ribuan tahun kemudian oleh sains modern. Dalam arti lain, kemajuan teknologi bukan hanya soal penemuan baru, tapi juga soal apa yang berhasil kita jaga dari kepunahan pengetahuan. Pada awal abad ke-20, sekelompok penyelam spons dari Yunani melakukan ekspedisi di dekat pulau Antikifera. Mereka menemukan reruntuhan sebuah kapal dagang kuno yang diperkirakan tenggelam sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Dari reruntuhan itu, arkeolog menemukan patung perunggu, tembikar, hingga artefak perdagangan dari peradaban Mediterania. Namun di antara semua barang berharga itu, ada sebuah benda kecil berwarna hijau berkarat, tampak seperti gumpalan logam yang tidak berarti. Awalnya, benda ini diabaikan, tapi ketika dipelajari menggunakan sinar X dan pemindaian tomografi modern, para peneliti menemukan roda gigi presisi yang saling terhubung dalam konfigurasi rumit.
Benda itu bukan artefak biasa. Itu adalah mesin dengan rekayasa yang sangat maju untuk zamannya. Mesin ini kemudian dinamai Antikythera Mechanism dan dianggap sebagai komputer analog pertama di dunia. Apa fungsi mesin Antikythera? Setelah direkonstruksi secara digital, para peneliti menemukan bahwa mesin ini mampu menghitung dan memprediksi posisi matahari dan bulan, siklus kalender zodiak kuno, fase bulan secara detail, pergerakan planet menurut kosmologi Yunani, siklus gerhana berdasarkan perhitungan astronomi. Yang menakjubkan, mekanisme roda giginya menggunakan toleransi dan presisi yang setara dengan jam astronomi Eropa yang baru muncul lebih dari 1000 tahun kemudian. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana teknologi setinggi itu bisa muncul tiba-tiba dalam sejarah lalu menghilang tanpa jejak? Kenapa mesin ini begitu misterius? Ada beberapa pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Siapa pembuatnya? Beberapa teori menghubungkan mesin ini dengan ilmuwan seperti Hipparchus atau Archimedes, namun tidak ada bukti langsung. Apakah mesin ini diproduksi massal atau hanya prototip? Jika perangkat ini sangat canggih, seharusnya ada salinan lain, namun hingga kini tidak ada artefak serupa yang ditemukan. Kenapa teknologi ini tidak diwariskan? Apakah dokumennya hilang? Atau alatnya hanya digunakan kalangan ilmuwan elit? Beberapa ahli berpendapat bahwa teknologi serupa mungkin pernah umum dalam dunia Helenistik, namun hanya satu artefak yang selamat karena sebagian besar terlupakan ketika kekaisaran-kekaisaran kuno runtuh. Apa yang membuatnya disebut teknologi hilang? Meski kita mengetahui fungsi dan sebagian besar mekanismenya, kita tidak memiliki dokumentasi asli pembuatannya. Kita tidak tahu desain awal roda gigi, bengkel atau guild yang memproduksinya, metode pemotongan logam setepat itu pada zaman tersebut. Yang kita punya hanyalah pecahan mesin, mirip menemukan motherboard komputer masa kini tanpa manual dan tanpa sisa teknologi pendukungnya. Dalam konteks sejarah, Antikythera adalah bukti bahwa perkembangan teknologi manusia tidak selalu linier. Ada masanya ketika dunia kuno memiliki kemampuan mekanik yang jauh melampaui apa yang kita perkirakan. Lalu, pengetahuan itu lenyap selama berabad-abad. Selanjutnya, pada abad ke-7 Masehi, Kekaisaran Bizantium memperkenalkan salah satu senjata paling misterius dalam sejarah militer, Greek Fire atau api Yunani. Berbeda dari panah berapi biasa, senjata ini bukan hanya membakar, tapi menempel, menyala terus, bahkan di atas air. Digunakan terutama dalam pertempuran laut, Greek Fire menjadi salah satu alasan utama Bizantium mampu mempertahankan Konstantinopel dari serangan musuh selama berabad-abad. Senjata ini tidak hanya mematikan, tetapi juga menimbulkan efek psikologis. Catatan sejarah menggambarkan prajurit musuh panik ketakutan saat melihat gelombang api menyala di permukaan laut, seolah-olah api yang hidup. Apa yang membuat Greek Fire begitu menakutkan? Sumber sejarah mencatat beberapa keunikan fenomenal. Api tidak bisa dipadamkan dengan air. Api bisa ditembakkan menggunakan semacam pompa tekanan tinggi ke kapal musuh. Busa atau cairan menyala menempel di permukaan seperti napalm kuno. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui cara membuatnya. Air laut justru membuatnya menyala lebih ganas, dan satu-satunya cara memadamkannya disebut menggunakan pasir, cuka, atau urin, meski catatan ini pun masih diperdebatkan. Formula yang sangat dirahasiakan. Berbeda dengan pengetahuan Yunani atau Romawi yang umumnya dicatat dalam manuskrip filosofis, Greek Fire adalah teknologi militer negara. Rumusnya dijaga sebagai rahasia perang tingkat tertinggi. Sejarawan mencatat bahwa rahasianya hanya diketahui oleh keluarga atau guild khusus dan formula disampaikan secara lisan, bukan tertulis. Ketika Konstantinopel jatuh, garis pengetahuan itu ikut lenyap. Upaya rekonstruksi modern.
Para ilmuwan telah mencoba merekonstruksi bahan dasarnya menggunakan teknologi kimia modern. Beberapa hipotesis menyebutkan kemungkinan campuran minyak bumi atau nafta, resin pinus, sulfur dan kapur bakar, nitrat dan bahan pembakar lain, aluminium sulfur atau reaksi termit alami, namun tidak ada satupun rekonstruksi yang menghasilkan karakteristik identik. Menyala di atas air, meledak dengan tekanan, dan tetap cair seperti bahan bakar gel. Beberapa eksperimen mendekati, namun sifatnya tidak persis sama, sehingga formula aslinya masih dianggap hilang. Mengapa disebut teknologi hilang? Bahkan setelah penelitian arkeologi, kimia, dan eksperimen rekayasa ulang selama ratusan tahun, kita masih belum tahu komposisi pastinya, metode produksi dan penyimpanannya, teknologi mesin penyemburnya, bagaimana mereka mengendalikan tekanan dan distribusi api. Yang lebih aneh lagi, tidak ada artefak pompa atau tabung Greek Fire yang masih utuh. Semua yang kita ketahui hanya berasal dari catatan sejarah dan lukisan perang. Warisan Greek Fire dalam zaman modern. Banyak yang menyamakan Greek Fire dengan napalm. Namun napalm baru diciptakan pada abad ke-20. Jika benar Bizantium memiliki versi napalm lebih dari 1300 tahun lebih awal, maka teknologi ini jauh mendahului era sains kimia modern. Greek Fire adalah contoh bahwa teknologi militer tidak selalu berkembang secara linier. Ada masa ketika peradaban kuno memegang rahasia senjata yang bahkan dunia modern belum bisa tiru dengan pasti. Setelah kita bahas api, sekarang kita bahas yang bisa dipegang, yaitu pedang dari baja Damaskus. Adalah salah satu artefak paling legendaris dalam sejarah perang dan metalurgi kuno. Senjata ini dikenal memiliki ketajaman luar biasa, mampu memotong baja lain, namun tetap fleksibel dan tidak mudah patah. Keunikannya tidak hanya pada kekuatan fisik, tetapi juga pada tampilan permukaannya yang memiliki pola gelombang, seperti aliran air atau guratan kayu, membuatnya mudah dikenali meski berusia ratusan tahun. Ketika ilmuwan modern mempelajari sisa-sisa otentik pedang ini menggunakan mikroskop elektron, mereka menemukan struktur metalurgi yang sangat maju untuk peradaban abad pertengahan. Materialnya memiliki pola kristal rumit dan jejak struktur mikro yang mirip dengan nanotub karbon alami, sesuatu yang terdengar seperti teknologi nanomaterial modern, namun ternyata sudah diaplikasikan ribuan tahun lalu. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pedang Damaskus tidak hanya dibuat dari baja biasa, tetapi berasal dari bahan baku khusus bernama baja woods, logam berkualitas tinggi, yang diproduksi di India dan diekspor ke Timur Tengah. Meskipun ilmu metalurgi modern mampu menciptakan baja yang lebih kuat melalui teknologi pabrik dan teknik industri, para peneliti masih belum bisa membuat versi asli baja Damaskus dengan karakteristik yang sama persis. Masalahnya bukan pada keterbatasan teknologi kita, tetapi pada kurangnya detail lengkap tentang bagaimana logam itu ditempa. Resep dan metodenya hilang dari sejarah. Tidak ada catatan pasti mengenai tahapan pemanasan, proses pelipatan, pengulangan pembakaran dan pendinginan, hingga komposisi mineral yang mungkin bergantung pada biji spesifik dari tambang kuno yang kini sudah tidak ada atau tidak diketahui lokasinya. Baja Damaskus menjadi simbol teknologi yang hilang bukan karena manusia modern kurang mampu, tetapi karena kita tidak bisa mengetahui secara pasti bagaimana metode asli diterapkan. Kita dapat membuat pedang modern yang lebih kuat, tetapi kita tidak dapat menciptakan pedang yang sama dengan teknik yang sama dan hasil visual serta sifat logam yang identik seperti buatan para pandai besi kuno. Nilai historisnya terletak pada fakta bahwa sebuah teknologi tinggi pernah dicapai jauh sebelum dunia memahami kimia, nanostruktur, atau metalurgi ilmiah. Ketika kita melihat bangunan modern, banyak struktur besar seperti jembatan, gedung, dan bendungan memiliki usia pakai rata-rata kurang dari 100 tahun sebelum memerlukan restorasi besar. Bahkan, beberapa konstruksi beton modern mulai retak hanya dalam beberapa dekade.
Namun bangunan dari era Kekaisaran Romawi, seperti Pantheon, Colosseum, hingga pelabuhan-pelabuhan tua di pesisir Laut Mediterania, masih berdiri kokoh setelah lebih dari 2000 tahun. Fenomena ini membuat para ilmuwan mempertanyakan apa yang membuat beton Romawi begitu tahan lama, bahkan lebih kuat dari beton modern dalam kondisi tertentu. Penelitian arkeologi menemukan bahwa Romawi menggunakan campuran unik berbasis abu vulkanik dari daerah Pozzuoli dekat Napoli. Material khusus ini dikenal sebagai pozzolana, dan ketika dicampur dengan kapur serta air laut, bahan tersebut membentuk reaksi kimia yang menghasilkan kristal mineral yang memperkuat struktur seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan beton modern yang cenderung melemah saat terkena air garam, beton Romawi justru semakin mengeras karena paparan lingkungan laut. Itulah sebabnya banyak struktur pelabuhan Romawi masih utuh, sementara beton pelabuhan modern sering rusak karena korosi. Yang membuat teknologi ini dianggap hilang adalah fakta bahwa catatan teknik konstruksi mereka tidak terdokumentasi secara detail seperti standar teknik modern. Kita mengetahui komposisi dasarnya, namun belum sepenuhnya memahami proses pencampuran, suhu pemanasan, dan rasio mineral yang digunakan pada setiap jenis bangunan. Ada perbedaan signifikan antara formula beton untuk pelabuhan, kuil, dan saluran air, seolah-olah setiap proyek memiliki resep khusus yang diwariskan antar insinyur, bukan dicatat dalam bentuk teori universal. Ilmuwan masa kini mencoba mereplikasi formulanya, namun belum ada hasil yang identik. Versi modern yang meniru beton Romawi memang kuat, tetapi tidak menunjukkan reaksi mineral yang sama persis, khususnya yang membuat struktur pelabuhan menjadi semakin padat saat terkena air, menandakan bahwa para insinyur Romawi bukan hanya membangun dengan bahan yang kuat, tetapi juga memahami geologi dan reaksi kimia secara empiris, jauh sebelum kimia modern lahir. Beton Romawi menjadi pengingat bahwa kemajuan peradaban bukan hanya tentang menemukan teknologi baru, tetapi juga memahami dan menjaga warisan pengetahuan lama. Kita dapat membangun gedung pencakar langit tinggi, tetapi Romawi mampu membangun monumen yang bertahan jauh lebih lama dibanding teknologi kita saat ini. Dan itu menunjukkan bahwa kadang masa lalu tidak selalu kalah dari masa depan. Di era modern, kita mengenal robot, jam mekanik, dan mesin otomatis sebagai hasil teknologi industri. Tapi jauh sebelum revolusi mekanik terjadi, peradaban kuno sudah memiliki perangkat otomatis yang bergerak sendiri seolah hidup, dan sebagian teknologinya justru hilang dari sejarah. Salah satu tokoh penting dalam dunia mekanika kuno adalah Heron dari Alexandria, ilmuwan dari abad pertama Masehi. Ia menciptakan perangkat yang mampu membuka pintu kuil secara otomatis, bukan dengan listrik, tapi dengan sistem tekanan uap dan bejana cairan. Ketika api dinyalakan di altar, panasnya memicu perubahan tekanan. Air berpindah ke wadah lain, menarik rantai, dan membuka pintu kuil secara perlahan. Bagi masyarakat saat itu, teknologi ini tampak seperti keajaiban dari para dewa. Heron juga membuat mainan mekanik, mesin penjual otomatis untuk air suci, bahkan teater otomatis yang bisa memainkan pertunjukan penuh menggunakan roda gigi dan tali penggerak. Semua bergerak sendiri tanpa manusia mengoperasikan langsung. Namun Heron bukan satu-satunya. Catatan dari Cina, India, dan dunia Islam juga menggambarkan mesin-mesin otomatis, termasuk burung mekanik, jam air bercabang kompleks, hingga perangkat musik yang bisa bermain sendiri. Sebuah contoh terkenal datang dari insinyur Muslim Al-Jazari yang hidup pada abad ke-12. Ia merancang jam air yang menggerakkan boneka mekanik sebagai penanda waktu dan sistem pompa yang menjadi cikal bakal mesin engkol modern. Para ahli rekayasa melihat desainnya dan menyadari bahwa teknologi tersebut berada jauh melampaui era yang seharusnya. Masalahnya adalah, sebagian besar desain mekanik ini tidak pernah terdokumentasi secara lengkap atau terstandarisasi seperti teknologi modern. Banyak pengetahuan hanya diajarkan dari guru ke murid, dari bengkel ke bengkel. Dan ketika pusat peradaban jatuh, pengetahuan itu ikut tenggelam bersama sejarah.
Kita mengenal bentuk akhirnya dari teks, gambar, dan catatan sejarawan, tetapi tidak punya perangkat fisik atau manual teknik yang rinci. Kita hidup di dunia digital yang serba otomatis, tetapi fakta bahwa ribuan tahun lalu manusia sudah menciptakan teknologi mekanik rumit membuat kita bertanya, jika pengetahuan itu tidak hilang, sejauh mana perkembangan mesin bisa dimulai lebih awal? Otomata kuno adalah bukti bahwa manusia tidak hanya menciptakan alat, tetapi juga imajinasi untuk membuat benda mati seolah hidup. Dan sebagian warisan itu hilang, meninggalkan hanya fragmen kecil untuk kita tebak ulang. Ketika melihat bangunan modern, kita sering membayangkan kren raksasa, beton bertulang, mesin hidrolik, dan peralatan presisi. Tetapi ribuan tahun sebelum teknologi itu lahir, manusia sudah membangun struktur megalitik yang ukurannya di luar nalar. Dari piramida Giza, Stonehenge, hingga kuil-kuil batu di Peru, banyak bangunan kuno tersusun dari batu yang beratnya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan ton, dipotong dan dipasang dengan tingkat presisi yang sulit dijelaskan. Yang membuatnya misterius bukan sekadar ukurannya, tetapi bagaimana mereka melakukan semua itu dengan alat yang menurut sejarah seharusnya masih sangat primitif. Di Peru misalnya, dinding Sacsayhuaman memiliki potongan batu yang saling mengunci tanpa semen dan begitu presisi hingga tidak bisa diselipkan selembar kertas di antaranya. Setiap batu memiliki bentuk berbeda, tidak ada pola uniform seperti bata modern, tetapi semua saling terhubung seperti puzzle 3 dimensi yang dirancang secara arsitektural. Di Mesir, balok-balok granit dari kuil Karnak dan piramida Giza diangkut dari tambang yang jaraknya ratusan kilometer, dan batu-batu itu bukan batu pasir lunak, melainkan granit keras yang pada era modern pun memerlukan mesin pemotong industri. Ada jejak potongan yang tampak seperti hasil pengerjaan alat presisi tinggi, namun catatan resmi tidak menyimpan teknologi atau perangkat yang mampu melakukan hal itu pada zamannya. Hal yang sama terjadi di Pulau Paskah, Göbekli Tepe di Turki, dan Baalbek di Lebanon yang memiliki balok batu triliton setinggi manusia dan diperkirakan beratnya lebih dari 1.000 ton. Pertanyaan yang terus bergema bukan hanya bagaimana mereka memindahkannya, tetapi mengapa mereka memiliki kemampuan teknis sebesar itu, lalu kemampuan tersebut hilang. Banyak teori akademis mencoba menjelaskan penggunaan lengan kayu, sistem roda kayu, sledges, jalur pasir basah, perahu sungai, semuanya mungkin. Namun tidak satu pun memiliki bukti teknis lengkap yang menjelaskan seluruh proses secara utuh dari pemotongan, pengangkutan, hingga pemasangan final dengan presisi arsitektural. Kita hanya memiliki hasil akhirnya, bukan metodenya. Jika kita melihat sejarah dari sudut pandang linear, kita akan menganggap manusia semakin pintar seiring waktu. Tetapi bangunan megalitik menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa masa lalu mungkin pernah mencapai tingkat kecerdasan teknik yang berbeda dengan kita, bukan lebih maju secara teknologi modern, tetapi mahir dengan cara yang kini tidak lagi kita pahami. Mungkin mereka memiliki alat bantu yang hilang, mungkin tekniknya berbasis sains praktis yang tidak pernah ditulis, atau mungkin pengetahuan itu terkubur bersama peradaban yang menjaganya. Yang jelas, jejaknya masih berdiri, dan kita masih menebak cara pembuatannya. Jika kita melihat sejarah hanya sebagai cerita kemajuan, kita akan melewatkan satu kenyataan penting, bahwa tidak semua ilmu bertahan sampai hari ini. Ada teknologi yang pernah berjaya, lalu hilang begitu saja, terkubur perang, jatuh bersama kerajaan, atau sengaja disembunyikan oleh mereka yang berkuasa. Mulai dari komputer analog Antikythera, api perang yang tak bisa dipadamkan, baja Damaskus dengan struktur mikro aneh, beton Romawi yang semakin kuat saat terkena laut, sampai bangunan megalitik yang masih berdiri kokoh tanpa mesin industri. Semua itu memberi pesan bahwa manusia masa lalu bukan sekadar primitif. Mereka punya kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan yang mungkin setara, bahkan melampaui ekspektasi kita sekarang. Pertanyaan yang tersisa bukan hanya bagaimana teknologi itu dibuat, tetapi apalagi yang pernah ada dan hilang sebelum kita sempat mengetahuinya. Sejarah bukan sekadar maju ke depan, tapi juga kehilangan besar di sepanjang jalan.
Dan mungkin, masa depan sains tidak hanya soal menemukan hal baru, tapi juga memahami kembali apa yang pernah kita lupakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.